Sobat Kelas Gizi, melanjutkan pokok bahasan sebelumnya tentang apa itu Nutrisurvey, pada pokok bahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang proses pengembangan software Nutrisurvey. Selain itu, kita juga akan menjelaskan versi-versi software Nutrisurvey yang tersedia hingga saat ini. Nantinya, kami juga akan membagikan beberapa tautan download yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan software Nutrisurvey tersebut. Anda juga dapat melakukan searching dan pencarian di internet agar dapat mengunduhnya. Sebelum kita membahas materi utama, hasil belajar dari pokok bahasan ini adalah peserta pelatihan mampu memahami versi Nutrisurvey yang tersedia hingga saat ini. Dan Anda dapat menggunakan untuk melakukan analisis perhitungan zat gizi atau asupan makanan. Adapun indikator hasil belajar pada pokok bahasan ini, yaitu para peserta mampu, yang pertama, menjelaskan versi-versi Nutrisurvey. Yang kedua, mengetahui pembaharuan fungsi pada proses pengembangan Nutrisurvey. Yang ketiga, mengambil pelajaran dari pengembangan software Nutrisurvey untuk pengembangan software gizi selanjutnya. Sesuai dengan informasi pada website Nutrisurvey, diketahui bahwa pengembangan software ini dimulai pada tahun 2000. Telah dijelaskan pada pokok bahasan sebelumnya bahwa Nutrisurvey merupakan terjemahan bahasa Inggris dari EBIS Pro yang sebelumnya berbahasa Jerman. Software Nutrisurvey dikembangkan dalam dua bagian besar, yaitu bagian untuk analisis data komunitas dan bagian untuk analisis data individu. Pada tahun ini, untuk bagian komunitas ditambahkan tombol modifikasi, penggunaan fungsi drag and drop, penambahan referensi CDC 2000, dan koreksi beberapa error yang dialami program. Pada tahun ini, untuk bagian individu, entry data dibuat lebih mudah, khususnya terkait analisis antropometri anak, modifikasi prinsip-prinsip pada food frequency, dan prosedur drag and drop pada pemilihan zat gizi. Pada tahun kedua pengembangan, dilakukan beberapa penambahan fungsi dan perbaikan beberapa error, antara lain, yang pertama, penambahan fungsi untuk optimasi food plan. Yang kedua, adaptasi untuk titik dan koma pada angka desimal, sehingga Anda bebas menggunakan titik atau koma. Yang ketiga, penambahan analisis grafis untuk distribusi energi pada makanan yang dianalisis. Yang keempat, perhitungan hasil antropometri anak di bawah min 3 standar deviasi. Yang kelima, penggunaan template Microsoft Word untuk cetakan hasil analisis. Yang keenam, koreksi error seperti tombol yang masih berbahasa Jerman. Yang ketujuh, koreksi error pada entry data pengukuran antropometri. Pada tahun 2002, dirilis software Nutrisurvey 2002 ke publik. Pada tahun ini juga dilakukan penambahan beberapa fungsi dan perbaikan beberapa error, antara lain. Yang pertama, perbaikan error template WinWord yang terjadi pada beberapa versi komputer. Yang kedua, entry data makanan bersamaan dengan kode makanan. Yang ketiga, beberapa integrasi fungsi dengan Microsoft Excel. Yang keempat, penambahan fungsi perhitungan IMT. Yang kelima, penambahan fungsi penambahan resep. Yang keenam, koreksi beberapa error yang masih terjadi. Yang ketujuh, penambahan ukuran porsi. Yang kedelapan, penambahan modul Nutrition Baseline Survey. Yang kesembilan, perbaikan fungsi modifikasi database makanan. Sebagai informasi, untuk program Nutrisurvey versi 2002, kami tidak lagi dapat menemukannya di internet. Pada tahun 2003, dilakukan penambahan dan perbaikan beberapa fungsi pada Nutrisurvey versi 2002. Antara lain, yang pertama, pemasangan atau install program yang lebih cepat. Yang kedua, penyesuaian diagram untuk diet individu. Yang ketiga, fungsi sortir atau pemilihan makanan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Yang keempat, perbaikan database klien. Yang kelima, integrasi rumus dengan indikator antropometri. Pada tahun 2004, dirilis software Nutrisurvey versi 2004 ke publik. Pada versi ini dilakukan integrasi dan penambahan fungsi, antara lain, yang pertama, integrasi fungsi baru pada survei antropometri agar mempermudah pengumpulan data. Yang kedua,
visualisasi antropometri pada grafik pertumbuhan. Yang ketiga, pemberian fungsi Hiddings. Yang keempat, modifikasi yang lebih mudah untuk kebutuhan energi dan deskripsi zat gizi. Yang kelima, pada versi ini juga dimunculkan shortcut taskbar untuk mengakses modul ENA Smart, Linear Programming, dan Nutrition Baseline Survey secara cepat. Sebagai informasi, untuk versi NutriSurvey 2004 masih tersedia dalam bentuk portable atau tanpa perlu diinstal. Cukup copy-paste semua data yang ada dalam folder yang disediakan. NutriSurvey versi 2004 dapat di-download dengan tautan yang kami sediakan di kolom deskripsi. Pada tahun 2005, dirilis software NutriSurvey versi 2005 ke publik. Pada tahun ini juga dikembangkan NutriSurvey versi bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Bapak Usman. Versi tersebut tersedia di website resmi NutriSurvey atau dapat di-download melalui tautan kolom deskripsi. Pada versi tahun 2005, beberapa fungsi dipisahkan dari software utama, antara lain modul antropometri survei, linear programming, dan versi ini lebih baik dan merupakan versi yang lebih canggih dari versi sebelumnya. Pada tahun 2006, dilakukan pembaharuan referensi dan database antara lain, yang pertama penambahan database yang berasal dari USDA. Yang kedua, modifikasi beberapa tambahan pada database seperti untuk membedakan nilai gizi yang tidak tersedia atau unknown dengan nilai kosong atau nol. Sampai dengan tahun ini, nilai yang terintegrasi seperti itu hanya ada pada database USDA. Pada tahun 2007, merupakan versi terakhir program NutriSurvey yang tersedia di website NutriSurvey. Pada tahun ini dilakukan perbaikan dan revisi, antara lain, yang pertama, revisi terbesar dari software NutriSurvey terkait jumlah zat gizi yang tersedia. Yang kedua, perbaikan dalam pembuatan resep. Yang ketiga, fungsi analisis tambahan pada food record. Yang keempat, perbaikan pada fungsi pencarian zat gizi pada makanan. Apabila kita coba ekspor di internet, terdapat satu versi tambahan lagi yang dikembangkan oleh Bapak Bismantoro. NutriSurvey ini merupakan modifikasi kedua dari NutriSurvey yang tersedia. Adapun beberapa modifikasi yang dilakukan antara lain, yang pertama, NutriSurvey ini terintegrasi dengan database makanan Indonesia secara otomatis. Maksudnya, setelah Anda menginstal NutriSurvey ini, Anda langsung mempunyai database Indonesia pada softwarenya. Yang kedua, perubahan dan penamaan beberapa zat gizi pada informasi total analisis. Yang ketiga, tersedia AKG Indonesia tahun 2013. Yang keempat, perubahan Hiddings menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, aktivitas fisik berbahasa Indonesia. Yang keenam, penambahan fungsi data pasien. Namun setelah kami coba menginstal, fungsi nomor 6 kami menjumpai adanya error di operasi Windows 10. Anda dapat mencoba untuk menginstal versi ini dengan mengunduh pada link yang tersedia pada kolom deskripsi. Secara keseluruhan, kita dapat simpulkan bahwa terdapat 4 versi NutriSurvey yang dapat kita gunakan, sesuai dengan fitur dan fungsi masing-masing pada tahapan perkembangannya, yaitu yang pertama, NutriSurvey 2004 versi portable, yang kedua, NutriSurvey 2005 versi bahasa Indonesia, yang ketiga, NutriSurvey 2007 yang saat ini tersedia di website resmi NutriSurvey, dan yang terakhir adalah versi Modify NutriSurvey yang kedua. Selain versi-versi NutriSurvey yang telah kami sampaikan, kita juga dapat mengambil pelajaran dari proses pengembangan NutriSurvey tersebut, khususnya bagi Anda yang tertarik untuk mengembangkan software gizi, antara lain, yang pertama, proses pengembangan software dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi. Yang kedua, proses pengembangan software akan mengalami kendala error, sehingga perlu ada perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, proses pengembangan software yang baik membutuhkan waktu yang tidak sebentar, agar mendapatkan produk yang baik dan sesuai. Yang keempat, dalam pengembangan software gizi, perlu dilakukan update, perbaikan, dan penambahan fungsi secara berkala. Pada pokok bahasan selanjutnya, akan dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan software NutriSurvey.
Sampai bertemu di pokok bahasan selanjutnya ya.